agak cuma. Oke, baik. Jadi Anda simpulkan bahwa Anda penyembah makhluk terkutuk, gitu. Mau terlepas dia datang untuk nebus dosa-dosa kalian, terlepas itu untuk nebus dosa warisan kalian. Yang kami ingin tahu, Kristen itu penyembah makhluk terkutuk, betul? Betul? Makanya memahaminya kita ini harus jadi orang. Jangan makanya, ini pertanyaan. Jangan sok pintar di depan saya, oke? Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan Anda apa tentang Alkitab? Anda ini hanya berkuasa. Saya lebih paham Bible dari Anda, oke? Jauh pengetahuan saya tentang Bible daripada Anda itu jauh. Anda hanya menggunakan kepercayaan, saya menggunakan akal sehat. Terlepas Anda didoktrin, di dogma bahwa dia datang untuk nebus dosa-dosa, kutukan segala macam, blak dan seterusnya. Nanti saya jelaskan kepada Anda ketidakpahaman Anda itu. Saya hanya ingin mengorek dari mulut saudara bahwa saudara Kristen itu menyembah makhluk terkutuk. Betul? Apapun itu enggak berpengaruh. Jangan apapun. Itu urusan Anda. Kita sedang berdiskusi ilmiah, bukan sedang bertengkar. Seperti apa? Ketika orang saya tanya sekali lagi dengan bacotmu itu. Saudara, sekali lagi saya tanya, apa betul Kristen itu menyembah makhluk terkutuk? Jawab. Kristen menyembah Allah yang benar, yang bernama Yesus. Tidak ada Allah digantung. Yang digantung itu Kristus. Jangan kau bolak-balik lidah kau yang panjang itu, saudara. Oh ya. Akui dulu bahwa Kristen itu Kristen itu Allah itu roh, tidak. Tuhannya Yahudi tidak pernah disebut roh. Tuhan kami juga tidak pernah disebut roh. Kristus yang digantung itu apakah betul adalah makhluk terkutuk yang Anda sembah? Jawab. Jawab dulu, Bang. Makhluk terkutuk, siapa yang bisa mengutuk dia? Loh, itu dalilmu? Lah, Anda paham nggak bahasanya itu? Paham. Anda nggak Kristus paham. Paham, saudara. Anda itu botol, nggak paham apa-apa. Jangan gitu. Jangan panik. Nanti ditertawakan sama saudara saya, Bahar. Jangan. Anda ini nggak paham apa-apa. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa situ? Menjadi apa? Menjadi kutuk. Terima kenyataan. Kristusmu itu menjadi kutuk. Setelah kau katakan dia menebus dosa-dosamu dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Berarti kau menyembah makhluk kutuk. Katara, terkutuk. Dalam bahasa Yunani jelas tertulis katara, kutuk di sana. Lalu dia mengambil kemudian dalam kitab Ulangan epikataratos, artinya dengan jalan terkutuk. Itu jelas dalil. Sedangkan dalam pemahaman umat Islam, yang terkutuk itu iblis. Fa inna karajem, dan kutukan itu sampai kepada hari kiamat. Di sini bukan saya menghina. Makanya saya butuh saudara-saudara Kristen yang bisa diskusi ilmiah. Kemarin saya sudah membuktikan kalian menyembah bukan anak Maria. Bukan anak Maria yang kalian sembah. Yang kalian sembah adalah makhluk yang bukan manusia dan juga bukan Tuhan. Itu kemarin. Sekarang kita pindah tema. Apakah benar Kristen itu penyembah makhluk terkutuk? Itu temanya tuh. Ini pertanyaan. Kalau tidak benar, buktikan. Toh dalilnya jelas mengatakan itu. Kristus telah menebus Kristen. Di situ kata kita ya. Kata kita di situ diterangkan kemudian. Tetapi kami nggak merasa. Kata Hemas di situ. Hemas bisa kami, bisa kita. Atau kepada kita. Atau kepada kalian. Tapi saya mengatakan bahwa yang menerima ajaran ini hanya Kristen. Maka saya membacanya sesuai dengan keadaan fakta di lapangan. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi katara. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen. Siapa yang menyebabkan Kristus terkutuk? Kristen. Akibat dosa-dosa Kristen. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuklah.
Jadi yang digantung di tiang salib itu siapa? Kristus. Apa kata dalilnya? Terkutuklah. Terkutuk nggak dia? Ya terkutuk. Dalilnya kayak begitu. Maka kami sebagai umat Islam yang sering diserang dengan akidah kalian, diserang dengan misionaris-misionaris kalian, diserang dengan lembaga Bible kalian, diserang dengan STT-STT kalian, diserang dengan misionaris-misionaris kalian, diserang dengan polemikus-polemikus kalian. Lagi Pak Joma. Santai aja, santai dulu Bunda. Tapi sebenarnya tadi Oten yang satu ini udah membaca, terus dia akui. Terus ditanya balik dia nggak ngakui. Ya, dia menjawab kemana-mana, muter-muter gitu. Di situ ada kata terkutuk. Coba kita sambung lagi nih. Siapa nih? Sungkis. Sungkis. Juling. Juling. Sungkis, Juling, silakan. Bukan juling, zuling. Juling. Disambut dulu tuh, kenapa nggak ngomong teh naik? Sangkis. Alhamdulillah udah ada bang. Sangkis, Muslim Kristen. Sangkis. Hore, udah hadir lagi Gurunda. Sungkis, Sangkis, Zuling. Aduh, jangan-jangan mau nge-report kalian ya, Sangkis. Sangkis, Zuling. Oh, ya. Sangkis Kristen, Bang. Islam. Oh Islam, yang Kristen yang naik dulu Bang ya, ini lagi dialog. Jangan naik dulu yang Muslim ya saudaraku ya. Ya Bang, bentar naik ya Bang ya. Ya. Silakan Gurunda. Iya. Jadi dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Anda mau nggak menolak bahwa dia yang digantung ini bukan Yesus? Enggak kan? Tetap kalian ngototkan itu Yesus dan itu Tuhan kalian kan? Berarti dengan kata lain kalian sadar bahwa Tuhan kalian itu tergantung terkutuk. Itulah yang kalian sembah. Maka saya bertanya, betulkah kalian menyembah makhluk terkutuk? Kok jadi pada emosi, pada nyangkal? Bukankah kalian itu penyembah Yesus? Dan yang digantung di salib itu adalah Yesus. Dan yang digantung di salib itu tergantung terkutuk. Loh kok sekarang kalian mengatakan enggak? Sehat enggak sih? Tante-tante, paman-paman? Maka dari itu Al-Quran datang mengatakan yang digantung, yang terkutuk itu iblis. Begitu Camone. Ayo silakan. Torokonakan deku patitong. Martip, Kristen Muslim saudara. Martip. Tapi kan nggak cukup, saya cuma bilang nggak benar. Martip. Martip PA. Martip PA. Kristen, oke Bang. Silakan Bang, tanggapi. Kita siapa dulu yang satu nih? Sang Kristen Muslim Sang. Kristen ya Sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Alayubi, lanjut. Kristen Martip PA. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Martin ini kok naik isi gitu. Turunin aja. Mohon maaf lahir batin, Bang Zundara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bang, mohon maaf lahir dan batin. Silakan Martip, kau mute dulu itu perangkatmu yang satu, baru kau diskusi Bang Martip. Silakan. Goyang, tip-tip layar, Komal goyang, Ikhwan Villa. Martip PA. Itu dia mau promosi Tuhan ya, si Edis itu. Turunin aja itu. Dia buka Komal dong. Turunin aja. Bukan moderator. Ada lagi tadi dia berbalas pantun. Katanya yang kita sembah terkutuk.
Tadi dia pakai surah apa tadi ya? Enggak Hebat ada. kali dia. Ya kalau itu terkutuk, terus kenapa kau pakai juga? Dan itu dijelaskan dulu Gurunda, kenapa dia sering bawa itu buta huruf, enggak. Itu Markus Yohanes itu di Bible itu kan buta huruf, enggak terpelajar. Enggak perlu dibahas ke situ lah, jauh kali. Lihat aja umatnya. Dan lihat kitabnya. Kira-kira kitab mana dan umat mana yang buta kitabnya sendiri? Ayo, mari kita uji. Bisa nggak dia bahasa Yunani? Bisa nggak dia baca tulisan Yunani kitabnya? Nggak bisa, ya buta huruf lah dia. Itu aja dulu. Iya, coba uji saya dengan Al-Quran. Aku dek lau coca kok. Masih pungalah ta'ala. Begitu. Dari umatnya kita lihat siapa yang buta huruf. Ayo, kulihatkan kau Bible bahasa Yunani kau baca. Kalau tidak keluar biji batamu. Kau tunjukkan saya Al-Quran bahasa Arab biar ku baca. Biar telingamu panas. Lihat dari kaumnya siapa yang buta huruf. Ente atau Nabi kami. Umatnya aja kalian gak bisa jawab, bantah. Apalagi beliau. Manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Sahabatku Bahar, syukran. Ya, mana Banjuma ini? Saya hilang. Iya. Hilang. Gurunda hilang. Bisa menghilang Gurunda. Masih mau aku datang besok. Enggak apa-apa Banjuma di luar aja biar gak kena tombak. Iya, begitu betul. aja udah. Aman itu. Jangan Ayo, nggak nongol. seru turun. Nongol. Nongol. Nongol sekarang. Wah, ini ada Roh Kudusnya nih. Hati-hati. Ini pokoknya saya punya Komal ini kuat. Tidak akan pernah bisa dihantam sama Oten. Kebal dia, kebal. Bener Rama yang hilang. Sama pararang-pararang Bang. Iya betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo. Apa nih? Ayo apa? Tempatku Ayo. apa? Ayo apa Ayo Bang? apa? Oh ngajak Banjuma ke laut. Malam Bang, besok aja pagi ke laut. Pergi mancing today. Temanya sederhana loh. Dalam pandangan Al-Quran, yang terkutuk itu iblis. Fahruj minha fa innaka rajim. Itu jelas. Al-Quran yang menarasikan itu. Bahkan kami diminta dan diajarkan sebelum kami membaca Quran, agar kami bermohon kepada Allah agar dihindarkan dan dilindungi dari iblis, di mana iblis itu adalah makhluk terkutuk. Fa iza qara'tal Qur'an fastaiz billah minasyaitonir rajim. Iblis itu makhluk terkutuk. Dan Kristen di dalam kitabnya diterangkan bahwasanya mereka menyembah Kristus yang digantung terkutuk. Dalam pandangan Islam secara menyeluruh, yang terkutuk itu iblis. Tapi ternyata di Kristen ini, sembahan mereka yang bernama Kristus itu adalah sosok yang digantung terkutuk. Ngeri nih kawan, ngeri. Ngeri kawan. Sembahan saudara kita ternyata gitu. Pernah digantung terkutuk. Terlepas itu betul atau tidak, itu yang tertulis. Mau kayak mana? Sedangkan kalau Yesus sendiri menerangkan yang terkutuk itu ya iblis. Contoh misalnya di dalam Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api. Nah, lagi-lagi yang terkutuk di dalam Bible itu adalah penghuni neraka. Iblis juga adalah penghuni neraka. Kok ada kesamaan gitu loh? Gimana dong? Kok derajat Islam ini kok semakin tinggi gitu loh? Kalian jauh tertinggal.
Kalian jauh tertinggal. Kemarin keteteran. Temanya ternyata yang kalian sembah kalian tidak bisa buktikan kalau itu adalah manusia. Anaknya Maria. Keteteran kalian. Sekarang sembahan terkutuk. Islam Tuhannya maha suci, maha tinggi. Sembahan kalian sosok yang digantung secara terkutuk. Kedudukan kalian semakin lemah. Kedudukan kalian itu semakin rapuh. Kepercayaan kalian itu semakin jauh tertinggal dari Islam. Ini belum apa-apa ini. Belum apa-apa. Bang Suma masih menjelaskan dalam keadaan tidurnya ini. Belum apa-apa dia. Masih santai. Coba. Ada nggak saudara Kristen yang bisa naik ke sini? Mari selamatkan diri Anda dari pertanyaan Bang Suma. Benarkah Kristen ini menyembah sosok terkutuk di atas salib? Tidak, Bang Suma. Lalu yang digantung di salib ini siapa? Yesus. Loh, yang digantung di salib kan terkutuk kan ya? Tidak. Loh, yang tertulis kamu jangan salah pahami yang gitu. Biarkan saya menjelaskan. Ya, coba kau jelaskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, saya jelaskan tentang hukum Taurat. Kenapa jelaskan hukum Taurat? Masya Allah, sahabatku. Saudara Bahar Matiu. Lanjut. Masuk akal nggak pencipta langit dan bumi terkutuk? Masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal, Bang. Yang terkutuk itu iblis. Peng. Masya Selamat Allah. malam, Peng. Kristen Muslim. Di Peng. Islam yang terkutuk itu iblis. Di Kristen yang terkutuk itu Tuhannya mereka. Kebalik. Jauh kali. Silakan saudaraku. Feng, silakan. Selamat malam. Malam saudara, silakan. Jadi itu kalau dilihat dari bahasanya mungkin sebab ada tertulis terkutuklah orang yang disalibkan. Jadi itu adalah latar belakang sejarah pada waktu itu kalau orang yang dihukum salib, karena kan hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang paling keji, paling keji lah pada waktu itu. Jadi Paulus menarasikan kalau yang disalib itu ya orang yang terkutuk gitu. Iya, berarti dengan kata lain memang Kristus ini terkutuk kan saudara? Ya, dengan konteks bahasa atau konteks pada waktu itu ya. Tapi kalau untuk kata kutuk sendiri secara kitab suci, Al-Quran atau Alkitab, tetap iblis, tetap setan yang makhluk terkutuk. Nah, berarti dalam hal ini Yesus Anda setarakan dengan setan? Ya, dalam konteks kata ya, kata. Iya, baik betul. Secara konteks sejarah dan teks kata yang berhak disematkan gitu. Kira-kira kayak gitu kali ya. Ya itu dia, makanya kami heran. Kok bisa gitu loh. Kalau di Islam, jelas tadi saya uraikan. Al-Quran fa'innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Dan di dalam Al-Quran wa iyada'una illa syaitanam marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Al-Quran saya mengatakan gitu. Bahwa di luar Islam, orang-orang kafir, selain menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Allah menerangkan mereka penyembah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Nah, Al-Quran mengatakan itu. Kutukan terhadap iblis itu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Makanya saya klarifikasi nih. Karena sangat disayangkan kalau Islam sudah ada, kebenaran sudah digaungkan, Al-Quran sudah diberitakan, masih juga menyembah sosok terkutuk. Sementara Tuhan itu sudah pasti maha suci. Yesaya 5:16, pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi.
Kok tiba-tiba ada agama yang mengklaim dirinya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan diberitakannya dalam bentuk yang sangat timpang, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tuhan datang jadi manusia, lalu kemudian mati terkutuk. Ini yang menjadi bahasan kita. Sadarkah saudara Kristen kalau selama ini dicekoki oleh konsep dari barat, penyembahan kepada makhluk terkutuk dengan dibungkus kasih. Kasih, 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 kasih. Karena dia kasih maka dia mati, menyerahkan nyawanya untuk kita, menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Tunggu dulu. Mungkin konsep itu ada baiknya, tapi konsep itu tidak ada benarnya kalau kita bedah dengan pisau ilmiah. Berdasarkan dengan kitab Bible yang menjelaskan tentang Tuhan secara hakikat. Nah, sedangkan yang diuraikan kemudian adalah Kristus, sembahan Kristen dong, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu bukan kutuk. Justru yang tidak melakukan Taurat itulah yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah dia yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi yang terkutuk bukan Tauratnya. Yang terkutuk itu adalah orang yang tidak melaksanakan Taurat itu dengan perbuatan. Tidak mempraktekkannya. Itu dalil. Kok dirubah sekarang? Taurat itu kutukan. Supaya kita tidak kena kutukan Taurat. Maka Kristus harus menjadi kutuk untuk menggantikan kita. Dengan kata lain, Kristus yang kalian sembah adalah sosok yang digantung terkutuk di atas salib. Pertanyaannya, sadar tidak kalian kalau selama ini Anda diajarkan dari barat untuk menyembah sosok terkutuk? Itu pertanyaan serius. Silakan. Ya, karena konteks ataupun doktrin yang ada kan menyembah, yang disembah kan yang sudah naik ke surga. Jadi bukan lagi yang tergantung di kayu salib, tetapi yang sudah melampaui penderitaan dan berhasil menang atas penderitaan, sehingga dari penderitaan di kayu salib itu memperoleh kemuliaan di surga. Sehingga kemudian dikatakan kuasa, diberikan kuasa baik di langit dan di bumi. Sehingga kemudian Tuhan mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil. Kira-kira begitu kali ya. Saudara, gimana Bang? Iya, baik. Kalau kita melihat pernyataan Yesus di dalam Yohanes 12, terang sekali dikatakan, Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia itu adalah iblis, yang dikutuk itu adalah iblis, yang digantung di atas salib itu adalah orang yang terkutuk, makhluk yang terkutuk, Kristus yang terkutuk. Ya, kemudian betul, penguasa pada waktu itu kan betul iblis. Nah, kemudian direbut oleh Tuhan, diambil alih. Karena sebenarnya kalau konklusi dari Alkitab kan, kalau kita baca di awal dari kitab Kejadian kan, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian akhirnya manusia dikuasai iblis dan juga dunia dikuasai oleh iblis, dan kemudian masuk ke perjanjian baru, Tuhan harus ada jalan penderitaan yang diambil oleh Tuhan untuk menguasai dunia kembali, sehingga kemudian Allah akhirnya kekuasaan kembali kepada Yesus. Saudara, Yohanes 4:34 ini pengakuan Yesus nih. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu pekerjaan Yesus tuh. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya jelas, Bung. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Sedangkan
Yesus tidak pernah berkata kepadaku telah diberi kuasa. Yang berkata kepadanya telah diberi kuasa di dunia dan kemuliaan dunia itu iblis. Tertulis di dalam Lukas 4 nomor 6. Yesus ingin diberikan kuasa di bumi oleh iblis beserta kemuliaannya. Tapi Yesus menolak. Berarti penguasa dunia itu bukan Yesus. Justru Yesus berkata, kalau Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus berkata bahwa penguasa dunia itu adalah iblis. Dan aku harus pergi. Kenapa aku harus pergi? Karena penguasa dunia itu, yaitu iblis, sudah datang. Maka aku harus pergi. Coba kita baca. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Sebab penguasa dunia ini datang. Dan dia penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Iblis. Dan setelah penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, Yesus pergi. Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Karena Yesus sudah pergi. Yang menyatakan kepadaku telah diberi kuasa, itu adalah sosok yang bukan Yesus tapi oknum lain. Itu Yohanes 14 nomor 30. Silakan. Ya, gimana mungkin kalau kita bisa mengutip satu firman Tuhan dari satu kitab, kemudian mengatakan ayat-ayat yang lain, tulisan-tulisan yang lain ada yang palsu atau tidak asli, itu gimana? Oke, saudara. Saya tidak pernah berkata kitab Anda itu palsu. Saya katakan kitab Anda asli terjemahan dari catatan-catatan pewarta yang melakukan penyelidikan terhadap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Saya ulang, kitab Anda adalah asli terjemahan dari kitab yang dituliskan oleh pewarta, yang disusun oleh pewarta, yang tidak pernah sadar pada saat menyusunnya untuk bahkan kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci oleh kelompok atau manusia-manusia setelahnya. Jadi itu kitab Anda asli, asli dari pewarta, bukan asli dari firman Tuhan. Kalau yang asli firman Tuhan adalah apa yang diterima oleh Nabi Isa, apa yang diterima oleh Nabi Musa, yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang asli. Sedangkan Yesus tidak pernah berbicara kepada Lukas, tidak pernah berbicara kepada Markus, tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah berbicara kepada penulis Matius dan penulis Yohanes pada saat Yesus sedang memberitakan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Kembali kepada tema, siapapun dia, Tuhankah dia, ibliskah dia? Saya ingin bertanya kepada saudara, sadarkah Anda bahwa Anda menyembah sosok yang mati terkutuk digantung di tiang salib? Sadarkah Anda bahwa sembahan Anda itu terkutuk? Ya, kembali ke apa yang saya katakan tadi, kalau kita terus berkutat di kata kutuk itu, Paulus sendiri hanya menggunakan konteks situasi pada waktu itu, bahwa ada seperti perkataan pada waktu itu kalau orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Karena konsep penyaliban, hukuman salib pada waktu itu untuk memang orang-orang yang punya kejahatan yang tingkat tinggi, sehingga dikatakan orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Berarti Anda mengiyakan kalau saudara penyembah makhluk terkutuk? Ya enggak. Maksudnya apa ini? Anda menjelaskan konteks waktu itu untuk menyatakan orang yang mati tergantung terkutuk dikarenakan adanya dosa-dosa yang memang sangat luar biasa sampai dia mati terkutuk. Berarti Anda sadar nih, sembahan Anda itu adalah sosok terkutuk. Enggak, let's say gini. Let's say kita nggak pakai kata-kata ayat yang Paulus tulis tadi ya. Jadi kalau saya narasikan menggunakan bahasa saya sendiri, artinya Tuhan berhasil mencapai kemuliaan
dengan jalan penderitaan yang cukup berat di kayu salib, sehingga dia mencapai sebuah kemuliaan yang kemudian orang percaya akan karya Tuhan, sehingga manusia berhak untuk menyembah Tuhan gitu. Jadi melalui penderitaan, karena tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tanpa penderitaan. Iya. Itu ilmu dari mana itu, Bang? Itu kata-kata di Alkitab sih. Coba Anda tunjukkan di mana itu tertulis. Ya, itu tulisan di mana ya? Santai saja. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, intinya seperti itulah. Kalau kita nggak pakai kata-kata kutuk ya, Bang ya. Iya, saya ingin mengganti aja kata-kata kutuk dengan bahwa ada penderitaan yang dialami Tuhan sendiri, sehingga dengan karya Tuhan itu untuk menebus dosa manusia, akhirnya kita menyembah Tuhan yang telah menebus dosa kita gitu. Ya, jadi gini, saudara, kata kutuk itu kita nggak bisa hindarkan, kita nggak bisa hindari. Bisa. Karena itu kan itu sebuah tulisan Paulus saja untuk menggambarkan keadaan pada waktu itu. Iya, berarti kalau dia menggambarkan keadaan pada saat itu, berarti dia sedang membahas Ulangan 21, nomor 22, 23. Orang yang digantung di tiang salib adalah orang yang melakukan dosa besar sehingga dikutuk. Lagi-lagi Tuhan yang mengatakan di situ, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Dan ini dialami oleh Kristus tersebut. Dikubur saat itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu dalil. Dan Paulus mengutip dalil ini. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Dan itu adalah Kristus, sembahan saudara. Berarti nyata, real, Anda ini penyembah sosok terkutuk. Dalil. Pencipta langit dan bumi ini apa benar? Terkutuk. Jauh kali, Bang, jauh. Jauh sekali Anda telah dibawa oleh kepercayaan yang dikatakan kemudian di dalam kitab Anda sendiri, waspadalah kepada penyesat. Saking hebatnya penyesat itu, Anda sudah 2000 tahun menyembah sosok terkutuk, Anda tidak sadar. Kenapa? Karena sedang dalam keadaan tersesat. Orang yang dalam keadaan tersesat, dirinya itu tidak paham kalau dia tersesat. Kalau dia sudah nyaman dalam kesesatannya, mereka tidak sadar kalau mereka itu tersesat. Kenapa Yesus mengulang? Camkanlah, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena luar biasa pengaruhnya. Kalian tidak akan pernah sadar kalau kalian itu tersesat apabila kalian percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Itu bukan aku. Ya, Kristus yang di luar penebusan. Kalau ada Kristus yang di luar penebusan itu yang kita nggak boleh percaya. Tetapi kisah atau cerita tentang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu kan sebuah kisah yang nyata yang memang ada gitu. Saudara, Yesus, keselamatan yang ditawarkan itu sangat konkret. Sangat-sangat konkret. Nyata, faktual, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak multitafsir. Hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai. Ketika kemudian Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? 1, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu konsep, itu resep, itu kunci untuk mendapatkan hidup kekal. Tidak ada di situ dikatakan percayalah aku mati menebus dosa kalian dengan jalan terkutuk. Itu betul Bang. Itu konkretnya seperti itu. Nah, konkretnya seperti itu. Lalu siapa yang menawarkan penyelamatan dengan sabar? Lalu siapa yang menawarkan Anda penyelamatan, keselamatan manusia itu dengan percaya Tuhan atau makhluk terkutuk di atas pohon? Siapa? Siapa yang ngajarkan Anda? Utusan. Nah, kita kembali ke utusan itu tadi. Nah, kembali ke utusan Yesus yang adalah utusan Bapa. Utusan itu atau job deskripsinya itu gimana coba? Menurut Abang Zuma gimana? Kita percaya Yesus sebagai utusan, yang dikerjakan itu apa? Yang dikerjakan waktu itu apa? Gimana? Makananku adalah melakukan apa yang melakukan kehendak siapa dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kata Yesus. Lalu di dalam Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Ada nggak perintah Bapa? Ada nggak perintah Bapa supaya Yesus itu mati terkutuk? Ada nggak, Bang? Sedangkan Paulus perintah nggak ada perintah. Nah, itu dia. Lalu kalau kehendak, kita kembali ke kata kehendak. Kalau kehendak gimana? Ya, ada nggak kehendak Bapak supaya Yesus itu disalib secara terkutuk? Ada nggak? Ada nggak kehendak Bapak? Itu yang ada nggak kehendak Bapak? Dalam diri, ada nggak kehendak dalam diri Bapak nggak? Kenapa? Kehendak itu kan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Kehendak itu mungkin nggak ada tersembunyi dalam hati Bapak bahwa kehendak Bapak memang bahwa Yesus akan mati. Yesus berkata dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti perkataan yang disampaikan oleh Yesus adalah perkataan Tuhan. Nah, mana perkataan Tuhan yang mengatakan menebus dosa dengan menggunakan manusia? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Justru ya nggak ada. Berarti yang menanamkan konsep mati terkutuk demi dosa kutuk itu dari mana ilmunya? Ya kembali ke kehendak Bapa. Kalau kita mana kehendak Bapaknya? Kehendak kan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Jika kemudian Bapak bagaimana bisa kita ketahui? Bagaimana bisa diketahui kehendak Bapa itu kalau tidak difirmankan? Sambung. Hah? Ini nggak cukup kalau satu saja lawan saya ya. Kok dinaikkan lagi? Kalau masih ada yang satu, tolong yang lain nggak usah dinaikkan dulu. Karena saya nggak mungkin menghadapi langsung dua sekaligus. Yang dibawa juga akan kacau telinganya mendengarkan kalau ada dua saudara Kristen kita yang sahut-sahutan. Satu aja dulu ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan Tuhannya, kehendak Bapaknya apa? Sampaikan kepada Bani Israel. Imamat 1 nomor 2. Apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan apa? Domba, sapi, kambing, lembu. Ada nggak kehendak Bapa agar mempersembahkan anak manusia? Ada. Kehendak Bapa justru apa? Keluaran 23 nomor 78. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Jangan kau membunuh orang benar. Itu kehendak Bapa. Yesus Kristus anak Maria orang benar. Yesus Kristus orang yang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Menurut kehendak Bapa? Nggak boleh. Jadi atas kehendak siapa mati terkutuk untuk nebus dosa Kristen? Atas kehendak siapa? Kalau secara manusiawi, kalau secara manusia memang kejadiannya
tentara Romawi dan bangsa Israel pada waktu itu yang memang tidak suka dengan keberadaan Yesus pada waktu itu, karena banyak menentang hukum-hukum Taurat, banyak menentang tradisi-tradisi keyahudian dan sebagainya. Memang dari sisi manusia ya manusia, tetapi ada kemungkinan ada kehendak Tuhan di situ bahwa Nabi Isa atau Yesus memang mati gitu. Saudara, pengakuan Yesus, keinginan atau sang pemilik kehendak agar Yesus dibunuh itu adalah iblis. Yohanes 8, Anda baca mulai dari data nomor 37. Yesus mengatakan apa? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu lihat dari bapakmu. Bapakmu ini maksudnya iblis. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Kenapa? Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kehendak membunuh Yesus itu adalah kehendak iblis. Bukan kehendak Bapa di langit, di surga. Itu pengakuan Yesus. Jadi yang mati terkutuk yang Anda sembah itu adalah tumbal yang dipersembahkan oleh iblis. Itu dalil itu, Bang. Tapi kalau menurut saya maksudnya keinginan iblis adalah sifat yang ada pada diri orang-orang Israel pada waktu itu yang ingin membunuh membunuh Yesus. Yes. Berarti yang ingin membunuh Yesus Anda barusan katakan adalah iblis. Terima kasih. Enggak dong. Manusia berarti pada tumbal waktu itu yang enggak Pak, masyarakat pada waktu itu yang memang yang punya sifat iblis dong. Bukan iblis dong. Berarti sifat yang muncul kemudian pada diri manusia yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah sifat iblis. Benarkah iblis ingin membebaskan anak Adam dari dosa? Syukran sahabatku Bahar. Apakah kemudian apakah benar iblis menginginkan agar manusia lepas dari dosa? Enggak, tentu tidak. Iblis tetap lalu akan kenapa iblis menginginkan kemudian penyaliban kepada Kristus? Hubungannya bukan dengan penebusan dosa, bahwa iblis ingin Kristus disalib supaya menebus dosa manusia, enggak. Cuma berarti konsep penebusan dosa ini manusia yang memang sudah dikuasai oleh sifat-sifat iblis. Oke, berarti konsep penebusan dosa ini asalnya dari mana? Konsep penebusan dosa dengan cara membunuh orang dengan jalan terkutuk di tiang salib ini, itu asalnya dari mana? Ide dari mana itu? Ide dari mana ya? Iya. Kalau ya ini kembali kepada iman, Bang, kembali kepada iman ya. Oke, saudara, silakan. Ya, kembali kepada akidah ya, kepada iman ya. Bahwa Yesus mati dan terangkat ke surga. Kembali kepada iman bahwa kembali kepada dosa waris, manusia punya dosa waris yang kemudian ya itu dia. Ketika manusia keluar dari Taman Eden, manusia didapati telanjang, dan kemudian Allah mengganti daun ara itu dengan kulit binatang yang notabene adalah kulit binatang harus ada pengorbanan di situ. Ada pengorbanan binatang yang disembelih dan kemudian diambil kulitnya. Nah, ini berbicara tentang sebuah nubuatan ke depan bahwa ada pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Nah, berarti ini rencana iblis apa rencana Tuhan? Kalau kepada iman itu berarti ini rencana Tuhan dong. Berarti ya, itu yang dimaksud iblis dengan kehendak, itu yang berarti iblis bekerja sama dengan Tuhan Anda untuk melakukan penebusan gitu. Ya enggak dong. Lah, sekali lagi keinginan untuk membunuh Yesus pada waktu itu adalah keinginan manusia yang benci dengan
keberadaan Yesus pada waktu itu yang kemudian disusupi oleh sifat-sifat iblis, baik kepada Yudas, baik kepada Petrus, baik kepada penganut agama Yahudi pada waktu itu. Oke, kalau begitu bagi Anda nih, bagi Anda, iblis itu pahlawan atau bukan? Sama sekali bukan pahlawan. Kalau bukan pahlawan, lalu jeripaya mereka menyalibkan Yesus itu dianggap apa? Jeripaya ini berkaitan penyaliban Tuhan Yesus itu bukan sekedar bukan sebuah keadaan manusia yang dikuasai iblis pada waktu itu, tapi ini ada sebuah unsur politis dan agama pada itu yang melibatkan Romawi, yang melibatkan politisi pada waktu itu juga. Lalu yang Yesus katakan bapakmu itu iblis sehingga mereka ingin membunuh Yesus itu, bapak di sini siapa? Ya ini merujuk kepada keadaan manusia pada waktu itu yang memang memiliki sifat-sifat iblis. Bukankah penyaliban penebusan dosa itu adalah kehendak Bapa? Ya, dengan iman, sesuai dengan iman itu kehendak Bapa. Lalu yang menjadi eksekutor siapa? Yang menjadi eksekutor ya sesuai dengan keadaan pada waktu itu kemudian terjadi oleh orang-orang Romawi dan eksekutornya siapa? Ya ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Eksekutornya siapa? Iblis. Ahli-ahli Taurat dong sama. Iya, mereka dirasuki oleh apa sampai mereka melakukan itu? Melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, pengkhianatan, itu dirasuki oleh apa? Iblis, Paman. Kalau dirasuki ya kurang cocok dengan kata-kata dirasuki ya. Maksudnya Tuhan Yesus memang menggambarkan pada waktu itu orang-orang yang dikuasai sifat iblis. Nah, itu sudah. Anda sudah mengatakan itu. Berarti eksekutor di belakang semua kejadian ini Tuhan atau iblis? Ada dua sisi ya. Ada dua sisi. Ada dua sisi. Sisi ya, pertama Tuhan, ya. Sisi kedua iblis. Orang-orang yang dipakai gitu ya. Berarti Tuhan dengan iblis kerjasama dalam hal ini. Ada dua sisi yang mungkin bisa dikatakan bukan sebuah kerjasama. Loh, memang kejadian. Kalau tidak kerjasama, maka penyaliban itu tidak akan dikelilingi oleh upaya iblis. Murni Yesus yang datang dan tidak ada penangkapan. Yang ada pada saat itu, yuk kita makan siang yuk. Tinggal 1 jam lagi kita akan mempersembahkan Tuhan untuk dosa-dosa kutukan manusia. Ayo, siapa yang siapkan salibnya? Mari kita buat kegiatan kita hari ini semeriah mungkin. Silakan yang menjadi eksekutor yang akan membunuh saya siapa aja. Nama-nama kalian sudah dicatat di surga loh. Ayo, hari ini ya, hari Jumat ya, sebelum Sabat mayat saya nanti Anda turunkan ya. Baik Paman, itu kalau bukan rekayasa iblis. Makanya, kenapa saya bertanya? Sadarkah saudaraku Kristen 2000 tahun disusupi paham penyembahan terhadap makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib? Itu semuanya dibuyarkan dan yang hanya dikedepankan kemudian olesan-olesan dosa kalian ditebus, kalian dijamin masuk surga, kalian anak-anak Tuhan, tidak ada siksa neraka, tidak ada yang haram, semua boleh dimakan, semua minuman boleh diminum, semuanya tidak ada yang haram lagi, bebas. Hanya itu yang kalian kedepankan. Yang kedua, kalian diajarkan untuk menghina, menista agama Islam. Menghina, menista, merendahkan, memfitnah, menuduh, dan seterusnya agama Islam. Sibuk dengan itu. Sehingga kebenaran tidak bisa tembus ke dalam otak kalian. Yang ada hanya apa?
kalian anak Tuhan, kalian mati di dunia, tidak ada lagi penghambaan, tidak ada lagi makanan yang diharamkan, tidak ada lagi minuman yang diharamkan. Cukup percaya Yesus itu Tuhan, dosa-dosa sudah ditebus dengan dia mati di atas tiang salib dengan dosa-dosa Kristen. Habis itu masuk kubur, tidak ada siksaan kubur, langsung bangkit ke langit, masuk ke surga, terjun ke sana. Itu kan yang besar. Bang. Lalu apa? Tujuan kalian menjadi Kristen itu apa? Tujuannya menjadi Kristen apa? Nggak semudah itu juga. Maksudnya karena Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Selesai. Inilah pola yang dikedepankan oleh pastor pendeta, pemimpin-pemimpin jemaat, penatua dan seterusnya, orang tua kepada anak-anak Kristen, yaitu konsep keselamatan yang berbungkus kasih katanya. Tapi lupa cangkangnya. Tapi halo. Di sisi lain juga Tuhan menyuruh untuk memuridkan, ada dikatakan kan, jadikanlah semua bangsa murid. Semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya percaya, itu tetapi dia. menjadi murid. Ada sosok yang mati terkutuk di atas salib, keluar dari kubur pada hari ketiga, mengajarkan orang, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia percaya kepadaku agar menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Maka muncul pertanyaan. Menjadi murid. Yes, ketika dia menjadi murid. Ketika dia menjadi muridnya, dia menerima sembahan kepada makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Betul tidak? Menjadi murid seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi, yes, sekarang saya tanya, Anda muridnya juga enggak? Pada waktu itu intinya seperti sekarang itu. Saya tanya, saudara saya ini muridnya juga enggak? Murid dong. Ya, murid dong. Nah, murid. Anda benar dosa Anda ditebus oleh guru Anda dengan jalan terkutuk di atas salib? Betul? Kalau kembali ke kejadian, dosa waris Bang. Iya, dosa waris iya. Iya dong. Bilang aja iya. Berarti muncul pertanyaan saya nih. Tapi setelah itu kemudian harus menjadi murid. Yes. Murid-muridnya harus percaya kalau gurunya mati terkutuk di atas pohon, di atas salib. Betul? Bukan itu yang menjadi esensi menjadi seorang murid. Lalu Anda murid dari seorang guru. Apa yang diterima 12 rasul pada waktu itu? Betul. Selama 3,5 tahun itulah yang Anda punya itu guru. Yang dikatakan murid. Anda punya guru dan guru Anda mati terkutuk di atas salib, betul? Bang, kalau kembali ke kita merujuk kata murid, jangan dihubungkan dulu dengan salib. Tidak murid bisa. Yang dimaksud adalah Kristen menjadi murid tanpa seperti salib murid 12 murid rasul. Saudara, Kristen tanpa salib bubar. Kristen itu dasarnya. Nah, itu fondasinya. Sekarang permasalahannya di mana? Kalian itu mengimani sosok yang mati terkutuk di atas pohon salib. Betul? Fondasinya salib, tetapi kemudian apa yang harus dilakukan adalah menjadi murid Yesus yang sesuai Injil, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya paham, Bang. Saya paham itu. Karena yang ditebus dosa waris. Itu dia. Itu dia. Dosa waris yang diwariskan kemudian oleh Adam menurut pitnahan Kristen. Sekarang yang dikutuk di Gan Eden itu siapa? Ularkah atau Adam? Yang dikutuk pertama adalah Hawa. Di mana dalilnya Hawa dikutuk? Ini fitnah, ini fitnah. Kemudian fitnah. Iya. Anda memfitnah. Enggak, gini mana dalilnya, saudara? Saudara, dalilnya tolong tunjukkan kepada saya dalil bahwa Tuhan mengutuk Hawa. Please, ini fitnah. Makanya saya katakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Anda menuduh wanita mulia yang telah melahirkan kita dengan tuduhan sebagai makhluk yang menerima kutuk. Tolong dalil. Kan Bang Sumba kan sudah, saya yakin baca Kejadian kan, di situ kan tidak ada dalilnya Hawa dikutuk, kawan. Ada dua yang dikutuk di situ.
ketika Ular, iblis. manusia memakan buah itu kan kemudian mereka akhirnya keluar dari Taman Eden dan dikatakan bahwa Hawa harus akhirnya menerima sebuah konsekuensi bahwa dia harus menerima konsekuensi menderita ketika melahirkan, ketika mengandung, dan kemudian Adam sebagai manusia pertama harus menderita ketika bekerja karena tanah yang ada sudah dikutuk. Oke, Yesus datang menebus itu semua? Iya, dosa Berarti waris. semua itu sudah tak lagi? Sudah tidak ada lagi. Berarti orang sudah nggak susah lagi mencari nafkah hari ini? Wanita melahirkan tidak susah lagi? Betul? Kan sudah ditebus. Benar nggak? Kenyataannya begitu sih. Oke. Anda sudah pernah melahirkan? Saya pernah ada kesaksian ya Bang ya. Iya, saudara sudah pernah melahirkan? Melahirkan dengan begitu sangat mudah sih. Oh, gitu? Iya. Coba tanya istri Anda tuh. Mudah nggak ketika dia melahirkan? Sama nggak dengan sebelum ada Tuhan terkutuk dengan setelahnya? Atau sama aja? Kalau merujuk ke keadaan bahwa memang menderita pada waktu bersalin dan lain sebagainya, di zaman sekarang mungkin agak lebih mudah. Karena ini ada teman ada Sama aja Bang, sakit. Ada teman saya cerita ketika dia mau melahirkan, tinggal disuntik 1-2 kali, kemudian ketika jobrol itu dia merasakan nggak sakit. Berarti dia rasakan nggak sakit. Berarti tidak ada gunanya karena masih disuntik. Kirain nggak disuntik. Ya, Jangankan melahirkan, saudara. Jangan melahirkan. Kali kan nggak apa-apa. Paha ente itu dilepas, dipotong. Kalau sudah disuntik tak ada rasanya. Saudaraku inilah. Jadi kita kembali kepada kembali ke ini yang tadi bahwa memang ada dosa waris bahwa ya, ada dosa waris. Apapun narasi yang Anda bangun sudah dihapuskan. Apapun narasi yang Anda bangun di dalam Al-Qur'anul Karim, yang dikutuk itu iblis, tapi di dalam Kristen yang dikutuk itu adalah sembahannya Kristen yang bernama Kristus. Dengan kata lain, saudara Kristen ini adalah penyembah sosok yang terkutuk. Demikian kita ya kawan ya. Deal ya. Oh ya guys, saya kembali ke ini. Saya juga menyatakan bahwa seandainya kita tidak memakai kata-kata Paulus kalau salib itu yang orang-orang terkutuk, karena memang hukum salib pada waktu itu mengatakan seperti itu, ya kita bisa ganti ada sebuah penderitaan yang harus diterima oleh. Iya, penderitaan Tuhan, itu akibat dari kutuk. Nggak bisa lolos dari sana. Nggak bisa lolos. Ya berarti kita kembali jauh ke belakang di kejadian bahwa memang manusia ketika keluar dari Taman Eden menerima kutuk pada waktu itu. Oh, tapi beda. Saya sampai di situ bedanya aja. Kenapa? Bedanya kenapa? Kami umat Islam meninggal dengan meninggal secara mulia. Sedangkan sembahan Anda itu mati dalam keadaan terkutuk. Itu bedanya. Kami umat Islam menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci. Sedangkan kalian Kristen menyembah makhluk yang mati terkutuk. Beda. Sudah mati terkutuk lagi. Sedangkan kembali ke kejadian tadi seperti itu. Iya, silakan aja. Silakan aja. Tapi yang jadi masalah ini adalah sembahan. Kalau Anda berbicara mengenai kejadian, yang dikutuk manusia menurut pemahaman Kristen. Tapi ini sembahan Anda manusia yang dikutuk di atas salib. Itu loh. Iya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah cobalah saudara-saudara Kristen ini sadar bahwa ternyata kita Kristen ini menyembah sosok terkutuk. Itu aja kok. Iya, gini. Yang disembah sekarang pun adalah yang sudah berada di sorga. Kalau mau dia di surga, mau dia di Ancol, mau dia di Alfamart, atau dia di warkop lagi ngopi, itu bukan bahasan. Yang kita sedang bahas ini, Kristen menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Itu aja. Tak ada kekuatan yang bisa membantai itu kan. Ya saya terakhir pun itu pun terlalu dikaitkan ini konteks sekarang yang sudah jauh beribu tahun lalu terlalu didekatkan lagi dengan ayat Paulus itu dengan
dengan peristiwa Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus sekarang sudah berada di sorga. Jadi yang disembah sekarang bukan lagi yang terkutuk di kayu salib, tetapi yang mulia di sorga sekarang. Begitu, Bang. Tidak Sekarang bisa, ya, saudara. Kalau narasi ini Nggak bisa dilontarkan begitu. sekarang, nggak bisa lagi dikatakan bahwa yang disembah adalah orang yang menerima kutuk yang disalib. Kalau narasi sekarang nggak bisa begitu. Tetapi sekarang kalau berbicara konteks sekarang, ya kita menyembah Tuhan yang sudah naik di sorga, yang sudah terangkat, Yang tadinya terkutuk. yang tadinya terkutuk. Bagus, sudah selesai kita. Sekali yang tadinya yang 2000 tahun lalu, seperti yang Abang katakan, ya. Cukup ya, Bang ya? Iya, sudah. Silakan, Bang. Makasih ya. Oke ya, lain waktu ya, Bang ya. Siap. Ya, makasih Bang Peng. Besok naik lagi ya Bang Peng. Ya, sama-sama. Intinya Tuhanmu terkutuk, Bang. Bampi. Bang Pin. Dia Aku mau nyalamin doang, Bang Pin. Peng, namanya bukan Pin. Ngomong. Berat ini Paman. Ini masalah berat, perkara berat. Topik berat ini Paman. Berat menerima kenyataan Paman. Izin turun semuanya. Bukannya bersedih melihat saudaranya nyembah sosok terkutuk, tertawa sampean ini. Mana perasaan lu sebagai Begini Paman. Di awal-awal sih meyakinkan ya, bersilat ke sana, bersilat ke sini, bersilat ke situ. Nah, endingnya ngaku juga Paman. Itu Paman. Izin turun buat slot buat Oten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Halawa. Ready? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Doti, Masya Allah. Kan Dito. Sebentar lagi film Doti main. Bapak Doti kesempret Bapak Doti. Bapak Doti. Ya, Ready Halawa. Akbar. Selamat malam Bang Ready. Dibuka mute-nya Bang Ready. Saya undang ya, buka mute ya. Dibuka Bang. Silakan. Mau bikin tema baru atau melanjutkan yang tadi Bang Ready? Halo, selamat malam. Malam. Ya, Lan. Ini Bang, saya agak tertarik dengan diskusi yang tadi mengenai apakah Allah mengetahui tentang penyaliban Yesus. Kedua, siapakah yang mengdiskusi Yesus, yang menyalibkan Yesus? Iblis atau siapa? Kan itu Bang. Iya. Jadi Silakan saudara. Jadi saya menarasikan bahwa Silakan. tentang kematian Yesus di atas kayu salib itu Allah sudah tahu. Sebelum Yesus diturunkan ke bumi, Allah sudah tahu bahwa Yesus itu akan dihukum, akan disalibkan di tiang salib. Iya. Allah sudah tahu. Iya. Jadi Allah itu sudah tahu bahwa kalau Allah mengirimkan firman-Nya ke dunia, Dia tahu bahwa iblis itu akan kepanasan, akan membunuh Yesus. Jadi, kenapa dibilang kematian Yesus jadi penyelamat untuk bagi yang mengikut Dia? Jadi, siapa yang percaya dengan matinya Yesus Kristus, dia akan selamat. Karena iblis itu berontak. Allah itu memberitakan kebenaran, kepanasan, makanya mereka menyalibkan Yesus. Itu menurut saya, Bang. Iya, berarti Anda akui bahwa Anda menyembah sosok terkutuk di atas salib. Sebenarnya dia bukan terkutuk karena dia berbuat salah, bukan. Bukan. Dia tertulis terkutuk. Berarti Anda menyembah sosok terkutuk di atas salib, betul ya? Dia tidak pernah tertulis dia itu terkutuk, bukan. Dia mati seperti Saudaraku, dia mati seperti orang terkutuk. Karena bukan mati seperti orang terkutuk.
Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena Kristen. Karena dosa. Ya, berarti betul kamu menyembah makhluk terkutuk, betul? Bukan makhluk terkutuk, Bang. Begini. Lalu apa kalau bukan makhluk terkutuk? Karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis itu mengutuk dia, menyalibkan dia. Iya, makanya dia terkutuk. Artinya saudara menyembah makhluk terkutuk. Betul? Bukan. Saya menyembah dia karena memberitakan kebenaran. Iya, tapi dia yang memberitakan kebenaran ini digantung secara terkutuk di atas salib. Betul? Betul. Bagus. Dia berarti Anda sudah mengakui Anda menyembah makhluk terkutuk. Ya, tunggu dulu. Lah, apalagi? Tadi betul. Dia memberikan terang bagi umatnya sehingga dia dengan itu semua. Iblis itu berontak. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Iblis mengutuk dia karena dia memberitakan kebenaran. Kenapa iblis yang mengutuk dia? Ya, kenapa iblis yang menyalibkan dia? Kan iblis yang menyalibkan dia. Oh, berarti itu rencana iblis sampai dia disalib? Bukan. Jadi bukan rencana, memang iblis yang menyalibkan dia. Karena berarti iblis kerjasama dengan siapa? Berarti iblis ini adalah eksekutor penyaliban. Betul. Nah, berarti iblis bekerja sama dengan Tuhanmu. Oh, bukan. Bukan. Mati meja. Bukan. Loh. Bukan. Yang menjadi eksekutor penyaliban adalah iblis. Betul. Yang menginginkan penyaliban adalah Tuhan lo. Betul? Allah itu tahu bahwa kalau dia memberitakan kebenaran, iblis itu akan berontak, kepanasan. Makanya begitu. Iblis itu menyalibkan Yesus supaya jangan memberitakan kebenaran. Oh, ya. Berarti Tuhan sudah tahu kalau Yesus itu akan mati. Betul, sudah tahu. Karena kalau dia sudah secara terkutuk. Betul begini. Allah itu sudah tahu. Betul kalau begini. Dia Singkat kali kata betul ya. Betul begini. Ya tunggu dulu. Betul atau gimana ini? Tunggu. Allah itu saya tunggu. Tahu. Kalau dia memberitakan kebenaran, iblis itu akan berontak, akan membunuh dia. Itu. Iya, berarti kematiannya ini mati secara terkutuk, betul? Secara manusiawi. Kenapa susah-susah, Bang? Kenapa susah? Iya, makanya jangan mutar-mutar. Sadarkah Anda kalau selama ini orang Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk? Sadar enggak? Tidak. Saatnya mau aku kasih sadar. Saya nggak pernah, istilahnya saya yakin bahwa kematian Yesus Kristus untuk menebus dunia. Iya, untuk menebus dunia dalam berita. Oke, tetapi dia mati dalam keadaan terkutuk, betul? Dia nggak pernah berbuat salah. Iya, berarti dia terkutuk di atas salib, betul? Bukan. Dia disalib karena hanya memberitakan kebenaran. Nah, matinya karena kebenaran dan matinya dengan cara terkutuk, betul? Dia terkutuk karena dia memberitakan kebenaran. Iblis yang berarti dia terkutuk. Berarti dia terkutuk. Dia bukan terkutuk, dia tersalib. Dia sama seperti manusia yang bermasalah. Dia. Astagfirullahaladzim. Berarti dia terkutuk. Dia disalib dengan menanggung kutuk, betul? Betul. Berarti Anda menyembah makhluk terkutuk. Karena dia memberitakan kebenaran. Makanya dia dikutuk iblis. Ya, iya, dia memberitakan kebenaran sehingga dia digantung terkutuk. Betul. Betul? Betul, karena iblis nggak terima. Berarti Anda menyembah makhluk. Berarti Anda menyembah makhluk. Bentar.
Bentar. Terkutuk. Karena iblis tidak terima, dia memberitakan kebenaran. Enggak ada urusan dengan iblis. Sekarang ini Anda berarti 2000 tahun lamanya Kristen sudah menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib, betul? Begini Bang. Begini pemahamannya. Jadi yang menyalibkan Yesus siapa? Iblis, yang menyalibkan Yesus itu ya iblis. Iya kan? Dia ada salah apa tidak? Menurut manusia dia ada salah enggak pada saat itu? Tidak. Betul. Tidak. Mereka menyalibkan dia karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima. Dia memberitakan kebenaran atau dia nebus kutuk? Ya karena dia memberitakan kebenaran itu, makanya dia menembus kutuk. Kalau orang-orang menerima kebenaran dengan jalan menjadi kutuk, betul? Kalau manusia mengikuti ajaran dia, maka dosanya akan diampuni, maka mereka akan selamat. Iya, dengan jalan menjadi kutuk dia di atas salib, betul? Betul, Pak. Betul? Jadi Kristen 2000 tahun lamanya menyembah makhluk yang digantung terkutuk. Betul? Betul. Berarti Anda sudah sadar sembahan Anda itu makhluk terkutuk. Selesai kita. Gitu aja kok. Yang penting dia terkutuk bukan karena dosanya, tapi karena dosanya. Iya, tidak peduli dengan dosanya. Yang pasti dia mati dengan cara terkutuk. Yang penting bukan karena dosanya, karena dosa Iya, tapi dia mati secara terkutuk. Dengan kata lain, saudara menyembah makhluk terkutuk. Selesai kita, betul? Ya nggak apa-apa, karena dia terkutuk bukan karena dosanya. Oke, berarti saya simpulkan berdasarkan pengakuan saudara Redi, Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Setuju kita ya? Karena iblis tidak terima dengan pemberitaan ya. Berarti setuju kita ya bahwa selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Karena iblis tidak terima Yesus memberitakan kebenaran. Iya, jadi kesimpulannya selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Mereka mengutuk dia karena iblis tidak terima dengan kebenaran. Kok mengutuk dia? Ya mana yang betul ini? Siapa yang mengutuk? Yesus, tak ada yang mengutuk. Yesus sendiri yang mati terkutuk, nggak ada yang mengutuknya. Dia sendiri yang menjadi kutuk di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa dan untuk menebus hukum Taurat. Betul? Kenapa dia dibilang terkutuk? Karena disalib kan? Iya, berdasarkan pengakuan Paulus. Kan? Berarti kalian menyembah makhluk terkutuk. Kami menyembah Yesus yang disalib karena dia memberitakan kebenaran. Iblis tidak kalian menyembah Kristus yang disalib, yang disalibnya di mana dia mati dalam keadaan terkutuk. Betul? Kami menyembah Yesus disalibkan karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima, makanya iblis menyalibkan dia dengan cara terkutuk. Ya, yang penting menyalibkan, dibunuh dengan dia cara terkutuk. Dibunuh dia karena iblis tidak mau. Iya, dengan jalan terkutuk. Iblis tidak mau. Yesus makanya dia mati dalam keadaan terkutuk. Iblis tidak mau. Yesus memberitakan kebenaran. Iblis tidak mau. Makanya dia dibunuh dan matinya itu secara terkutuk. Betul? Iblis tidak mau manusia itu selamat. Loh, kalau iblis tidak mau selamat, kenapa Yesus disalib? Iblis tidak mau manusia. Iya, kan kalau Yesus disalib, maka dosa manusia tertebus. Kalau dosa manusia tertebus, berarti manusia selamat. Kalau iblis tidak mau manusia selamat, kenapa dia menyalibkan Yesus? Ya karena Yesus memberitakan kebenaran. Iya, berarti dengan Yesus disalib, berarti manusia selamat. Berarti iblis berhasil menyelamatkan manusia, begitu kan? Karena Yesus terima sakit,
terima kasih yang setinggi-tingginya kepada iblis. Betul? Kenapa? Loh, karena iblis yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosa-dosamu ditebus. Berarti kamu harus berterima sakit kepada iblis. Betul? Wow. Bukan begitu pemahamannya, Bang. Loh, lalu bagaimana? Yang mana yang betul? Saya selamat Akibat penyaliban dosamu ditebus. Penyaliban terjadi atas rekayasa iblis. Iblislah yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosamu ditebus. Akibat penebusan dosa oleh Yesus kamu diselamatkan. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk Kristen. Maka Kristen apa iya? Memuji Tuhan atau memuji iblis di gereja? Karena mereka harus berucap terima kasih kepada iblis yang sudah bersusah-susah kemudian merasuki Yudas agar Yesus disalib. Dan ternyata penyaliban ini tujuannya untuk menyelamatkan Aliteng. Betul? Saya berterima kasih kepada Yesus karena dia membuka terang. Lah, kalau Dia Yesus tidak disalib, gimana dong? Kalau Yesus tidak disalib berarti ya hukum Taurat itu batal. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya kalau seandainya Yesus ya itu. Makanya iblis, kalau iblis tidak menyalibkan Yesus, berarti dosa Kristen tidak ditebus. Betul? Betul. Nah, berarti iblis ini pahlawan. Betul? Oh, bukan. Bukan. Mati meja. Anda baca 1 Korintus 15 nomor 17. Gini. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, untuk dia dibangkitkan harus disalib. Untuk dia disalib, iblis harus kemudian bekerja. Maka kebangkitan Yesus berasal dari penyaliban, kematian. Maka kematian Yesus itu berasal dari upaya iblis. Maka iblis dalam hal ini adalah pahlawan untuk Aliteng. Betul? Wah, begini Bang, begini. Gimana? Gini. Kalau gini terus nggak ada selesainya kalau seperti ini. Ya memang karena Anda menyangkal kepada iblis yang adalah bapak saudara. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan tidaklah mereka menyembah selain iblis yang durhaka. Itu sembahanmu, iblis. Yesus juga mengatakan begitu. Jadi yang mau Yesus disalib itu hanya iblis. Jelas? Makanya saya katakan tadi. Karena Yesus memberitakan kebenaran. Makanya karena Yesus memberitakan kebenaran, maka iblis kemudian berupaya menyalibkan Yesus. Akibat dari penyaliban itu Yesus mati. Akibat dari kematian dia bangkit. Akibat dia bangkit maka Kristen diselamatkan. Betul? Karena ikut ajaran Yesus makanya selamat. Oleh karena itulah iblis ini adalah pahlawan tanpa jasa bagi Kristen. Ya, Kristen pun kalau enggak ikut ajaran Yesus ya enggak selamat juga. Loh, jadi buat apa penyaliban terkutuk? Untuk apa Tuhan kalian mati terkutuk kalau gitu? Satu Yohanes 1 nomor 2. Semua Kristen akan masuk surga. Yang penting percaya penyaliban. Berarti semua Kristen akan masuk surga kalau menerima kemudian hadiah dari iblis. Betul? Apa hadiah yang diberikan? Apa yang diberikan? Apa hadiah yang diberikan iblis kepada orang Kristen? Penyaliban. Halo. Dulu biar saya ambil data dulu ya. Ya, silakan. Ambil data. Makasih saudara, silakan. Jadi gantian dulu sama yang lain lah ya, biar saya ambil data dulu. Ya. Iya, silakan. Ini ada pendeta Salom nih. Pak Salom. Teman-teman jangan lupa di tab layar ya. Pak Salom, selamat malam. Ya, selamat malam ya. Ya, silakan. Mau ngikutin alur yang tadi udah dibahas atau bikin tema baru? Bikin yang tadi aja ya. Tanya dulu. Yang kok tadi bisa gitu? Yang tadi aja saya tanya dulu. Sama Bang Su. Kok dikasih tahu Bang Gurinda. beda lagi materinya? Saya tanya Bang Lanjut Gurinda.
Enggak, saya tantang Bang Gurinda dulu. Kalian tidak percaya bahwa Yesus itu disalib? Kok kenapa kalian yang seot bahas Yesus mau disalib, terkutuk, mau tidak terkutuk, itu tetap dia Tuhan. Berarti kau menyangkal Al-Quranmu. Nah, masalahnya bukan masalahnya. Kau menyangkal Al-Quranmu. Yesus tidak disalib. Ditipu, masalahnya Allah sembahanmu menipu yang orang Romawi, serupakan. Tapi kenapa di sini kau percaya bahwa Yesus disalib? Nah, gimana itu? Masalahnya apa masalahnya? Masalahmu di situ. Bukan masalahnya, masalahmu di situ. Saya kau boleh ngomong. Percaya Yesus disalib kok? Kau bahas, kau percaya di sini. Bang Salom gantian ngomongnya ya. Enggak boleh saya ngomong ya. Gantian. Lanjut Gurunda. Oke, baik. Makasih. Saya